Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students. How do you do? Don't forget to stay safe and healthy from COVID-19. And before we start study, don't forget to pray. Minggu kemarin, kita sudah belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, bermain di lingkungan sekolah. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4, bermain di tempat wisata. Untuk selanjutnya, mari perhatikan teks berikut ini. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan, salah satunya yaitu ayunan. Benny bersama teman-temannya bermain di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang ada berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Jadi di sini yang dilakukan Benny beserta teman-temannya yaitu bermain di taman kota. Sedangkan yang duduk di ayunan paling kanan yaitu Lani, dan yang duduk di sebelah paling kiri itu Udin. Sedangkan yang mengayunkan ayunan Benny yaitu Edo, dan yang mengayunkan ayunan Siti yaitu Mei. Selanjutnya kita akan cari tahu makna kata dari kata yang ada di dalam bacaan tadi. Yang pertama yaitu kata taman. Kata taman memiliki arti atau makna kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan tempat yang menyenangkan. Kalian juga bisa membuat kalimat dengan kata taman. Contohnya, aku memiliki taman yang berada di halaman rumah. Yang kedua yaitu kata kota. Kota memiliki arti atau makna daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan. Dan kalian juga bisa membuat kalimat dengan kata kota. Contohnya, nenekku tinggal di kota Bandung. Atau misalkan, ayahku baru pulang dari kota Surabaya. Dan kata berikutnya yaitu ayunan. Di sini ayunan memiliki arti atau makna mainan untuk berayun-ayun. Kalian juga bisa membuat kalimat dengan kata ayunan. Contohnya, di taman kota terdapat ayunan yang dimainkan oleh anak-anak. Yang pertama, mari kita amati dari tali ayunan. Tali ayunan bentuknya panjang, terbuat dari besi yang sangat kuat, berwarna putih atau hitam dan abu-abu. Yang kedua yaitu tempat duduk ayunan. Bentuk duduk ayunan bentuknya persegi panjang, terbuat dari besi dan berwarna biru. Yang ketiga yaitu tiang ayunan. Tiang ayunan bentuknya seperti tabung panjang, terbuat dari besi dan sangat kuat, berwarna abu-abu. Contoh kotak tisu dari kertas karton. Kotak tisu dari kertas karton bisa dikasih hiasan dengan pasir pantai. Jadi pasir pantai bisa dibuat atau dimanfaatkan sebagai kerajinan. Tidak hanya kerang saja yang bisa dibuat kerajinan. Jika kalian ingin membuat kotak tisu dari kertas karton, pertama, membuat pola hias kotak dari kertas tisu dengan pensil. Yang kedua, sediakan lem pasir warna terang dan pasir warna gelap. Dan yang ketiga, olesi bagian luar kotak tisu dengan lem. Yang keempat, taburkan pasir di seluruh bagian terluar kotak tisu. Dan yang terakhir, kreasikan antar pasir warna terang dan warna gelap. Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan materi matematika dari teman teacher. Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyaknya.
Berapa skop pasir yang kugunakan masing-masingnya? Oh, begini. 14 sekop air kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir sehingga masing-masingnya ada 7 skop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pembagian. Pembagian itu kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian bisa dicari dengan penjumlahan berulang, kalau pembagian bisa dicari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah angka 0. Taman Kota telah memasok pasir sebanyak 24 truk. Truk yang digunakan ada 3. Semua truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Maka kita mencari masing-masing truk mengangkut pasir berapa kali ini dengan cara pembagian, yaitu 24 dibagi 3. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa pembagian itu bisa kita cari hasilnya dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah angka 0. Berarti kita cari bersama-sama, yaitu 24 dikurangi 3 sama dengan 21. Nah, di sini hasilnya 21 belum sampai 0. Berarti kita kurangi lagi 21 dikurangi 3, yaitu 18. Karena masih belum 0, berarti kita kurangi lagi. 18 dikurangi 3 sama dengan 15. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Lalu 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, karena di sini sudah 0, berarti kita akan tahu nih hasilnya adik-adik. Ada berapa kali pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 24 dibagi 3 ada 8. Maka kita tulis dulu nih kalimat matematikanya. 24 dibagi 3 sama dengan 24 dikurangi 3-nya sebanyak 8 kali. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan 0. Nah, hasilnya itu bukan 0 adik-adik, tapi 24 dibagi 3 itu hasilnya 8. Kesimpulannya atau kalimat jadinya adalah masing-masing truk mengangkut pasir sebanyak 8 kali. Kita coba ya untuk contoh soal berikutnya. Pengelola taman kota menyediakan 36 ayunan. Jika ada 4 ayunan setiap baris yang berdekatan, ada berapa baris ayunan di taman kota? Kita bisa mencarinya dengan cara 36 dibagi 4. Ayo kita kurangi sampai hasilnya 0 ya. 36 dikurangi 4 ya. 36 dikurangi 4 sama dengan 32. Karena belum angka 0 nih hasilnya, berarti kita kurangi lagi. 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Lalu 28 dikurangi 4. Ya, 24. 24 dikurangi 4. 20. 20 dikurangi 4 sama dengan 16. 16 dikurangi 4. 12. 12 dikurangi 4. 8. 8 dikurangi 4. 4. 4 dikurangi 4. 0. Jadi sudah selesai nih pengurangan berulangnya. Kita hitung berapa kali kita mengurangkan. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 36 dibagi 4 ada 9. Kita tulis dulu kalimat matematikanya. Nah, kalimat matematikanya 36 dikurangi 4 sebanyak 9 kali. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 36 dibagi 4 sama dengan 9. Kalimat jadinya atau kesimpulannya, jadi ayunan di taman kota ada 9 baris. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Lalu bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Tanya Benny. Di sini Bu Guru menjawab, wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bagaimana Bu caranya? Tanya si Benny. Nah, caranya mudah kok Ananda. Mulanya bilangan 72 itu kita bagi dengan 9. Hasil pembagiannya kita bagi lagi dengan angka 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi kita bagi dulu nih, 72 dibagi 9 dibagi 2. Kita cari tahu dulu, 72 dibagi 9. 72 dibagi 9 itu sama dengan 8. Nah, setelah itu kita tuliskan 8 dibagi ini, angka yang belum dibagi tadi, dibagi 2. 8 dibagi 2 itu ada 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Itu yang diterangkan oleh Bu Guru. Nah, Kak Citra punya contoh nih untuk adik-adik semuanya. 14 dibagi 7 dibagi 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita bagi dulu 14 dibagi 7. Yuk kita cari dengan pengurangan berulang. Ya, 14 dibagi 7 itu sama dengan 14 dikurangi 7. Ya, 14 dikurangi 7 adalah 7. Karena hasil di sini belum 0, jadi kita kurangi lagi. Kita tulis di sini 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, karena sudah 0 di sini, kita hitung ada berapa kali pengurangan. Ya, ada 2 kali pengurangan. Maka kita tulis nih di sini 2. Lalu kita pindahkan ke sini adik-adik. Kita tulis 2. Lalu tadi kan 14 dibagi 7. Sekarang hasil dari 14 dibagi 7 kita bagi ini, yaitu dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan, ayo pembelajaran sebelumnya nih adik-adik. Jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Jadi 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Contoh soal berikutnya adalah 28 dibagi 7 dibagi 2. Kira-kira menurut adik-adik mana dulu yang dikerjakan? Ya, 28 dibagi 7. Maka kita kurangi adik-adik. 28 dikurangi 7 berapa? Ayo. Ya, 28 dikurangi 7, 21. Lalu 21 dikurangi 7? Ya, 14. 14 dikurangi 7? 7. Lalu 7 dikurangi 7? 0. Jadi di sini ketemu nih adik-adik, 28 dibagi 7 sama dengan ada berapa pengurangan? Ada 4. Kita tulis 4 di sini, lalu kita pindahkan di sini. Maka 4 ini kita bagikan berapa lagi? Ya, kita bagikan 2 ini adik-adik. Jadi kita cari tahu 4 dibagi 2
sama dengan 4 dikurangi 2. Ya, 2. Lalu 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ada berapa kali pengurangan? Ada 2 kali pengurangan. Berarti di sini kita tulis 2 dan di sini hasilnya adalah 2. Jadi 28 dibagi 7 dibagi 2 hasilnya adalah 2 yang paling belakang ini. Begitu adik-adik, semoga kalian mengerti ya yang Kak Citra jelaskan. Langsung saja kita ke pembelajaran 4. Di sini Benny bersama teman-temannya sudah bermain ayunan. Sekarang ia ingin melakukan permainan lainnya. Benny menuju tempat permainan yang lain. Jadi, di sini Benny ingin ke permainan yang lain. Salah satunya yaitu main prosotan. Dengarkan cerita berikut ini. Ada 2 prosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni naik ke prosotan. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Prosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain prosotan bersama teman-temannya. Benny sedang melaju di tengah prosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas prosotan. Di prosotan lain, Dayu sedang berada di tengah prosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga di atas prosotan. Mai tampak sedang naik tangga prosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempat muaranya prosotan. Lani juga sudah di kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya berada yang terdapat pada permainan prosotan adalah bola berwarna, tangga prosotan, dan tali. Jadi, di sini yang dilakukan Benny yaitu bermain prosotan. Yang berada dalam kolam bola yaitu ada Udin dan Dayu. Perasaan anak-anak saat bermain, mereka merasa gembira dan senang karena bisa bermain prosotan. Kemudian Siti dan Edo bersiap-siap melakukan prosotan. Dan benda yang ada pada permainan yaitu bola, prosotan, tali, jaring, dan berikut ciri-ciri benda pada gambar. Yang pertama yaitu bola. Bola bentuknya bulat. Warnanya macam-macam, ada merah, kuning, hijau, ungu, dan lain-lain. Terbuat dari plastik, kegunaannya untuk bermain, dan termasuk dari benda padat. Yang kedua yaitu prosotan. Prosotan di sini berwarna biru, terbuat dari plastik, besi, atau papan. Kegunaannya untuk bermain, dan termasuk benda padat. Dan yang ketiga yaitu jaring. Jaring di sini berwarna kuning, terbuat dari tali, bentuknya ada yang persegi, ada yang persegi panjang. Kegunaannya untuk bermain, termasuk dalam benda padat. Yang terakhir kita mengamati tangga prosotan. Di sini tangga prosotan berwarna hitam, terbuat dari besi, bentuknya persegi panjang. Kegunaannya untuk menaiki prosotan, termasuk benda padat. Di sini ada biji saga. Biji saga memiliki warna merah dan ada sedikit berwarna hitam. Biji saga bisa dibuat kerajinan dan dimanfaatkan untuk membuat kartu ucapan. Salah satunya yaitu ucapan selamat ulang tahun kepada ibu. Jika kalian ingin membuat kartu ucapan selain ulang tahun kepada ibu atau kakak, kalian juga bisa membuat kartu ucapan untuk teman kalian. Tapi perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, sediakan alat dan bahan seperti biji saga, kertas karton, lem, dan biji-bijian lain yang kamu butuhkan untuk variasi. Yang kedua, buat pola yang kamu inginkan dengan pensil. Yang ketiga, tempelkan biji ke karton menggunakan lem. Dan yang terakhir, keringkan bila sudah selesai. Untuk materi selanjutnya, mari perhatikan materi dari teman teacher. Aku tadi mencoba kedua prosotan. Aku juga menghitung anak tangga sambil naik. Banyak anak tangga mencapai 12. Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga? Tanya Benny.
Lalu Edo menjawab, wah, ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian, yaitu, nah tadi anak tangganya jumlahnya 12, sedangkan perosotannya sendiri ada 2, maka pembagiannya 12 dibagi 2. Jadi masing-masing perosotan itu memiliki anak tangga sebanyak 6. Kita akan belajar pembagian dengan cara pengurangan berulang sampai 0. Nah, di sini pembagiannya 12 dibagi 2 dibagi 3. Sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk pembagian seperti ini, kita kerjakan dulu pembagian yang paling depan, yaitu 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 kita ubah dalam pengurangan berulang sampai nanti hasil akhirnya adalah 0 ya. 12 dikurangi 2 itu 10. Berarti belum 0, berarti 10 itu kita kurangi lagi dengan 2. 10 dikurangi 2 ada 8. 8 dikurangi 2, 6. 6 dikurangi 2, 4. 4 dikurangi 2, 2. Lalu 2 dikurangi 2, 0. Nah, di sini kita akan hitung karena sudah angka 0 di sini, kita hitung ada berapa kali pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu kita letakkan 6-nya di sini adik-adik. Ini baru 12 dibagi 2. Nah, sekarang hasil dari 12 dibagi 2 ini kita bagi dengan 3. Berarti 6 dibagi 3. Kita coret-coret nih di sini. 6 dibagi 3 dengan pengurangan berulang sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3, belum 0 ya. Lalu 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti ada 2 kali pengurangan, jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti di sini jawabnya 2. Nah, berarti kita sudah tahu nih, 12 dibagi 2 dibagi 3 jawabnya adalah 2. Contoh soal berikutnya ada 15 dibagi 3 dibagi 5. Mana dulu yang harus kita kerjakan adik-adik? Ya, yang kita kerjakan adalah 15 dibagi 3. Maka kita kurangi 15 dikurangi 3 sampai hasil akhirnya adalah 0. Lalu kita hitung berapa kali pengurangan yang terjadi. 15 dikurangi 3 adalah ya 12. 12 dikurangi 3 ya 9. 9 dikurangi 3 6. 6 dikurangi 3, 3. 3 dikurangi 3, 0. Berarti di sini karena sudah hasil akhirnya 0, maka kita hitung ada berapa kali pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 ini kita tuliskan di sini. Nah, 15 dibagi 3, 5. Lalu kita bagikan dengan angka berikutnya, yaitu dibagi 5. Ayo adik-adik masih ingat? Jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah ya 1. Berarti 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Demikian adik-adik, mudah bukan? Thanks for attention kids. Stay safe and healthy.